Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sebelum pada pertemuan kali ini Bulia masuk pembelajaran, kita mulai mengawali pertemuan kali ini dengan baca doa terlebih dahulu ya. Yuk Ketua Kelas, Ahmad Tolani. Ya Bu, Nanti saya mari teman-teman ajari kita baca bacaan-bacanya. doa dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih ya Ahmad Tolani ya sudah mimpin doa pada pertemuan kali ini. Ya Bu, Semoga Allah mengabulkan nanti jangan lupa doa jajak semuanya. aku. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pertemuan kali ini Bulia bisa ketemu dengan anak-anak sekalian. Puji syukur kehadirat Allah ya, masih diberikan kesempatan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabar kalian semuanya anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Yang lagi sedih tetap harus bisa move on ya. Baik anak-anakku sekalian, minggu kemarin itu Bulia sudah mengabsen kalian dengan tema orang tua. Sekarang temanya berbeda, membuat kalimat yang di dalam kalimat itu ada kata bahagianya. Baik, ini kayaknya kemarin sudah saya jelaskan membuat kalimat di rumah, jadi nggak perlu nunggu lama. Mas Ruri Abdul Rozak, yuk nomor absen Bahagia pertama. bertemu Bulia yang cantik. Alhamdulillahirabbil alamin, ini bikin Bulia termotivasi mengajar sampai 3 jam ke depan. Terima kasih ya. Baik, absensi sudah selesai. Tentang temanya bahagia. Keren, anak-anak pinter kalau bikin kalimat bahagia. Bahagia itu apakah harus punya uang anak-anak? Tidak, Bu. Pacar, Ibu. Pacar. Bahagia itu apakah salah satunya banyak uang? Banyak uang. Ada yang tadi siapa Sidik tadi nyebut bahagia itu kalau punya banyak uang. Bu, dapat contekan. Sehat, Arifin niku, Bu. yang kathah niku Bu, Mas Arifin seneng terus niku Bu. Oh ya, bahagia itu kalau misalnya letaknya kok di jabatan, kalau letaknya di keuangan, saya pikir orang-orang Jepang, orang-orang luar negeri yang kaya raya nggak akan bunuh diri. Jadi sebenarnya letaknya kebahagiaan itu ketika kita bisa mensyukuri karunia dari Allah, dan juga bahagia itu yang hakiki adalah ketika kalian punya masalah, lagi nggak ketemu sama orang yang kamu cintai, bertemu dengan persoalan dengan keuangan, persoalan dengan jabatan, kita bisa bahagia karena taat dan menikmati kebersamaan dengan Allah. Sepakat tidak ini anak-anak? Sepakat, Bu. Baik, menginspirasi. Kebahagiaan pada kali ini Bulia mau menjelaskan tentang pernikahan. Kayaknya ini pada semangat kalau ngurusin masalah pernikahan. Wajahnya kayaknya sudah cukup matang. Ini materinya, Bu. Bukan pernikahan. Ini sambil nunggu videonya muncul, Bulia akan menjelaskan isi videonya ya. Karena ini juga sinyalnya juga seperti itu. Pernikahan ya. Nonton film lagi, Bu. Ini sebenarnya filmnya bagus banget. Pernikahan dini. Apa sih yang menyebabkan seseorang melakukan pernikahan dini? Dalam video tersebut dijelaskan bahwasanya pernikahan dini itu terjadi karena banyak faktor. Ada yang karena faktor sosial, budaya, ekonomi, pola asuh keluarga. Itu dijelaskan dengan sangat rinci dalam video tersebut. Sambil nunggu ya. Baik, faktor gemes ada buatan Bu. Ada satu faktor yang menyebabkan pernikahan dini itu terjadi. Coba faktor yang mengkhawatirkan banyak orang tua dan guru. Apa itu? Faktor gemes. Faktor gemes. Bahasanya Mas Ruri Abdul Rozak itu bahasa anak zaman berapa itu? Jadi salah satu faktor yang menyebabkan faktor yang lebih dominan itu Bulia sedang bicara. Kalau orang tua sedang bicara itu kalian mendengarkan dengan baik ya. Baik, Bu, niku pancen Mas Ruri niku usil mawon niku. Pancen kok ya, dah. Baik, anak-anakku sekalian, pernikahan dini salah satu faktornya adalah karena pergaulan bebas. Nah, ini kenapa ada pembelajaran pernikahan pada bab pertama di semester genap. Kira-kira ada yang tahu nggak ya kenapa pernikahan itu ada di kelas 12 tidak di kelas 10 atau 11?
Ada Saya, Bu. Bu. Saya Bu. Ada Bu. Saya Bu. Saya Bu. Siapa itu? Saya Bu. Waduh, Saya rebutan, Bu. rebutan. Yo, Saya yo. Bu. Saya. Sidek tuh dari tadi Ya. tunjuk tangan. Ya. Karena Hakan nanti sebentar lagi mau lulus, Bu. Mau lulus ya? Mau langsung nikah Iya. itu, Bu. Oh, Gitu. kelihatan Bu, sudah punya calon. Pacaran Bu. kawan itu masih Bu. Enggak, sekarang udah pelajaran ya, kok kelas nanti 12 pacarannya. itu usianya sudah mau masuk usia 19 tahun. Seperti yang kalian ketahui, nanti akan ada pembahasan lebih lengkap mengenai syarat-syaratnya seorang boleh menikah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas banyak tentang pernikahan. Bulia harap materi ini bisa menjadi bekal kalian nanti kalau lulus sekolah, kalian bisa melangsungkan pernikahan dengan lulus dari Yes. sini. Kan ada toh yang diinceng sama orang lain atau yang sedang menginceng, barangkali sudah siap secara mental gitu ya, atau spiritual sudah siap. Alami itu Bu sudah sangat siap. Oh iya, baik. Pun kebelet nih kelas niku. Baik anak-anak sekalian. Kontaknya nonton YouTube, Bu. Jadi hari ini kita akan menjelaskan masalah pernikahan. Kemudian kita akan tahu apa sih sebenarnya pernikahan itu. Terus apa sih hal-hal penting yang perlu diperhatikan menuju pernikahan. Terus ada lagi faktor-faktor penting dalam memilih pasangan. Kemudian hukum pernikahan itu apa saja, tujuan nikah itu apa ya kira-kira, dan juga dijelaskan hak dan kewajiban suami istri. Ini materinya ini sederhana tapi sangat bermanfaat sekali nanti buat bekal kalian. Kalian nggak perlu sekolah pranikah. Dalam pelajaran PAI dengan saya, insya Allah ya ini bisa menjadi bekal kalian nanti kalau kalian mau melangsungkan pernikahan. Baik anak-anakku sekalian, sebelum saya mau membagi kalian menjadi 6 kelompok terkait dengan pembahasan pernikahan, Bulia mau menceritakan tentang kisah pernikahan Rasulullah. Mau mendengar tidak? Kita tidak akan membahas kisah poligaminya Rasulullah, tapi kita akan membahas betapa Rasulullah ini menjadi seorang sosok pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab, setia, bahkan Rasulullah ini sangat romantis dengan pasangan. Jadi diharapkan kalian ketika nanti suatu saat menjadi pemimpin keluarga, jadilah pemimpin keluarga yang berkasih sayang dengan seluruh anggota keluarga. Begitu juga kalian yang perempuan, jadilah seorang istri yang solihah yang bisa menjadi ibu dari anak-anak yang baik dan menjadi calon bidadari surga suatu saat nanti. Begitu ya. Jadi Rasulullah itu sangat luar biasa dalam pernikahannya. Baik, saya akan membagi kelompok kalian menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok ada 6 orang. Di situ silahkan nomor absen 1 sampai 6 itu membahas tentang pengertian nikah. Kemudian yang kedua nomor 7 kelipatannya sampai 36, kalian nanti membahas kelompok 2 membahas masalah hal-hal penting yang perlu diperhatikan menuju pernikahan. Kelompok 3 faktor-faktor penting memilih pasangan, dan yang kelompok 4 itu masalah hukum pernikahan. Yang kelima tujuan nikah, dan yang selanjutnya itu adalah hak dan kewajiban suami istri. Ini menarik kalau kalian mau membahas ya. Nanti kalian bisa searching menggunakan gadget kalian masing-masing. Diskusinya silahkan diskusi dengan komunikatif, gunakan gadget. Kalau perlu kalian menggunakan aplikasi tertentu di HP kalian untuk mempersiapkan presentasi. Tidak perlu setor ke Bulia menggunakan flash disk, bisa langsung kirim di WA Bulia, nanti kita putar bersama-sama di depan ya. Nanti nilainya untuk yang diskusi akan mendapatkan tambahan nilai yang menggunakan PPT. Pokoknya kreativitas kalian dalam berdiskusi Ibu Lia nilai. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Paham Bu. Baik. Paham, Bu. Jadi nanti ketika kalian diskusi itu nilainya 1. Ketika kalian menggunakan media lain video itu akan menambah nilai. Kemudian kedua, isi materinya itu juga Bulia akan nilai. Yang ketiga, kekompakan, keaktifan, partisipasi kalian dalam bekerja kelompok dan presentasi itu akan Bulia nilai. Baik ya, silahkan dalam hitungan 2 menit dimulai dari sekarang untuk mempersiapkan diri untuk bekerja kelompok. Yang laki-laki jaga jarak dengan yang perempuan, jangan terlalu dekat ya. Hati-hati karena kalian berbeda mahramnya. Paham sampai di sini?
Paham Bu Ya, Guru. Ya, paham, silakan. Bu. Tap, cepet, jangan sampai terlalu lama berkelompok. Jangan lupa kursinya diangkat, jangan sampai berbunyi, tidak enak didengar di telinga ya. Sudah? Baik, Bu Nur Nur Hasidah itu kelompok berapa itu? Sudah, ayo Kelompok berkelompok. pertama, Bu. Ya, sudah Ya. berkelompok. Itu silahkan, siapa itu? Mas Ruri Abdul Rozak itu berkelompok. Ya, Bu. Jangan hanya malah dolanan HP, HP digunakan untuk hal-hal yang baik, langsung digunakan untuk diskusi. Iki Sidek. sebuka, Bu. Oh iya, Sidek ayo kelompok, cepat. Iya, 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 Bu. Paham ya? Baik. Ya, siap. Sudah? Kuliah keliling ya, membantu kalian kalau ada kesulitannya. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan untuk membahas masalah tujuan nikah? Nurul nih ya, kayaknya Nurul Mujahidatul ini. Nurul ada kesulitan membahas tujuan nikah? Yang lainnya dengarkan semuanya sambil Pun pengen diskusi. nikah niku, Bu Nurul. Oh, Ya, Pun pengen ada, nikah Bu. niku. Oh Asik ya. Bu banget, pembahasannya nikah. Masalah nikah itu memang yang dinanti anak kelas 3 karena ini biasanya pembahasan yang bikin baper katanya. Ya. Ya, belum dapat ijazah nanti sudah ijazah dulu, Bu. Iya, Buya sih Ah, berharap itu, Bu. kalian itu nanti setelah lulus ya kalau siap secara spiritual mental silahkan. Tapi kalau misalnya belum siap, mendingan kalian perbanyak berpuasa, bekerja dengan maksimal sehingga nanti ketemu jodohnya nggak tahu di mana. Ya, seperti itu. Yuk, sekarang sudah waktu 20 menit sudah berlalu. Nurul Mujahidatul masuk ke depan mau pakai PPT atau mau biasa aja? Biasa aja, Bu. Oh biasa aja. Yuk, tujuan nikah ya kayaknya Nurul itu tentang pernikahan. Bukan tujuan nikah, pengertian nikah, Bu. Saya, Bu. Pengertian pernikahan. Coba Nurul ayo sama teman-teman satu kelompoknya yuk maju ke depan yang Ya. siapa? Nurul ya. Yo Nurul. Oke, pengertian nikah ya, Bu ya. Berarti bentuk perjanjian yang kuat dalam ikatan pernikahan, Bu, sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 237. Itu menurut kelompok saya pengertian pernikahan. Wah, keren sekali. Ini ada pertanyaan nggak ini tentang tentang pengertian pernikahan? Ada sebuah ayat tentang perintah menikah yaitu surat An-Nisa ayat 3. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Maka nikahilah perempuan yang kamu senangi. Nah, ternyata Nurul ini menjelaskan tentang pengertian pernikahan itu sebagai mengambil dari surat apa tadi? Al-Baqarah ayat berapa? 237. 237 ya, Bu. Pinter Sebuah sekali, perjanjian jadi kata ya, untuk kuat batas dalam nikah. akad pernikahan. Betul, perjanjian. Ada yang tahu ya, kenapa ya kok namanya pengertian pernikahan kok perjanjian? Yo, koyone Sidik, koyone paling mudeng ini urusan masalah nikah. Piye, Dik? Sidik, Saya belum siap, masalah Bu. ukdatu nikah ini. Dik, Kuliah, ya. kuliah. Gimana Saya ini itu Pak kok- Sumi? Ya, Saya itu kok masih bingung, Bulia, sama orang yang menikah itu enggak pasti jodoh, Bulia. Kadang ada tuh, Bu, di daerah saya itu menikah tapi cerai. Ya itu jodoh apa tidak ya, Bu? Ya, Nikah jodohnya. sama jodoh itu bedanya apa tuh, Bu? Nikah sama jodoh, yo. Sebelum Bulia jawab, sepertinya ada yang bisa menjawab. Parmuji, mana Parmuji itu? Tadi Saya, Bu. Oh, Mas Saya, Ruri Bu. Abdul Razak. Oh iya, Ya. iya, Mas Ruri, gimana? Tadi pertanyaannya Sumi itu bagus sekali. Kamu bisa menganalisis pertanyaan itu enggak? Bisa, Bu, saya, Bu. Wah, keren, Saya kan keren. ahlinya ahli, Bu. Wah, sip. Tampang-tampangnya kayak ini calon-calon kepala kemenak ini ya. Yuk, silakan. Gini aja, Nek. Anggapan saya, Bu. Sekali nikah, itu jodoh, Bu. Ketika cerai, kok nikah lagi? Ya, itu jodohnya lagi, Bu. Itu aja. Anak niku penak Ketika wong jodoh lagi. lagi itu, Bu. Semakin kesini semakin jodoh terus. Karena kan kita nggak tahu jodohnya, Bu. Tuh, Nek, Iya. pendapat saya, Bu. Oh, ada pendapat lain tentang Ya. masalah pertanyaannya Sumi ini. Sumi ini udah Parmuji. mikir senangnya aja, jangan mikir susahnya. Parmuji dulu. wau pun ada jawab niku, Bu. Parmuji mana Parmuji? Parmuji itu tadi Wah. itu izin ke kamar mandi kan enggak belum pulang. Masya Allah. Kudu Anu dikandai. nek malah bubuk di kamar Kantin, mandi. Bu. Oh ya saya sudah. Bu. Jangan Saya, dituduh. Bu. Ayo Sidik. Ya,
kalau terjadi perceraian di tengah jalan berarti itu bukan jodohnya. Iya. Jadi jodoh itu kalau sudah terikat dalam pernikahan, tapi kalau ternyata Iya, memang terjadi perpisahan, ya itu berarti jodohnya cuman sampai di situ aja. Begitu ya, iya, Sidik ya, Mas iya, Rudi ya. Wah, iya. Bagus. wah Mas Rudi, berpasang-pasangannya juga Mas enten iku, Rudi Bu. nomor absennya piro to mau oke, biji niki yuk 21 ya. Sidik nomor absen 28 ya. Terima kasih kalian Oke. sangat vokal Bulia, sekali dalam menjelaskan Bulia, itu. Sumi, Bulia, Sumi kita lagi apa membahas saya masalah belum pengertian nikah Sumi. Kita nanti pending dulu ya pertanyaannya ya. Nanti kita lanjut pertanyaan berikutnya tentang hal-hal penting yang perlu diperhatikan menuju pernikahan. Yo, siapa tadi yang dapat kelompok ini? Dibuka bukunya mau ke sopo? Ya, Bu. Oh, Nur Ya, Fasida. Ya, Nur. hal-hal penting yang perlu diperhatikan menuju pernikahan ya, Sing ke belakang dulu, Bu. Kamu mau Pak? adanya Ya. kesiapan fisik dan mental. Jadi umurnya itu tidak boleh, kalau umur muda-muda misal baru umur 15 tahun nggak boleh. Jadi harus umurnya ditentukan. Kalau perempuan ya 20 sampai 25 tahun, kalau laki-laki 25 sampai 30 tahun, Bu. Begitu. Oh iya, pinter sekali ya. Nur Hosidah itu bisa menjelaskan tentang hal-hal penting yang perlu diperhatikan menuju pernikahan. Itu salah satunya adalah usianya, fisiknya. Ada seseorang yang kalau di Indonesia itu usia boleh nikah itu usia 19 tahun. Berarti kalian sudah kelas 3 usianya 18 tahun. 1 tahun lagi kalian diizinkan untuk menikah kalau benar-benar sudah siap. Secara fisik kalian itu secara biologis sudah bisa bereproduksi, tapi secara mental spiritual ini yang masih perlu dipertanyakan. Makanya pendidikan agama Islam materi pernikahan ini penting untuk kalian simak baik-baik ya. Terima kasih Nur Hosidah tentang penjelasan tentang Ya, hal-hal Bu, yang penting sama-sama. yang perlu diperhatikan. Yo, faktor-faktor penting memilih pasangan. Kelompok 3, Mas Ruri. Yo, Siap, silahkan Bu. Mas Ruri cepet jawab kuwi, ora Yang guyang-guyu wae. Nggo PPT apa yang ora? kalau betul PPT kali video mlaku niku lho, Bu. Sing video Mantap. sing mlaku niku. Ya. Jos ngono nggih. Ya, Sing pertama, Bu. Pertama karena kecantikannya, Bu. Oh, gitu. Saya kecantikannya. Yang kedua paras kepribadiannya, Bu. Wah, Solihah, solihah. solihah. Ya, Yang ketiga terpenting, Bu. apa? Nek kula tetap sholat istikharah, Bu. Ben Allah yang menunjukkan itu jodoh saya, Bu. Betul. Jadi kalau misalnya istikharahnya kok Ya. ternyata bukan tipenya kecantikannya, ya gimana itu Mas Ruri mau nganut Allah apa nganut nafsu itu Mas Ruri? Insya Allah pilihan Allah itu tepat bagi saya, Bu. Saya terima dengan ikhlas hati, Bu. Iya, karena kecantikan Ikhlas. itu relatif ya Mas Ruri Ya, ya. iya, Bu. Iya, jadi masalah cantik itu pokoknya urusannya Gusti Allah gitu ya. Nanti kalian akan menikah dengan siapa. Jadi faktor penting memilih pasangan itu betul ya. Yang jelas ki kudu seagama. Kuwi sing jelas. Betul ya? Nah, Iya, nek betul, podoke Bu. kadang ono ribute apa meneh nek sing beda, ya kan? Nah, seperti itu. Terus hindari pasangan yang buruk kepribadiannya ya. Hati-hati itu. Kemudian yang ketiganya itu memelihara kesucian diri dan pastikan istikharah karena pilihan Allah sudah pasti yang terbaik. Jangan menuruti keinginan sendiri. Baik, sudah ada 27, Bu. Hah? Nomor Absen. 27? Iya, Saya ora absennya ora tambahin nilainya, lali. Bu. Iya, ora nglali wis. Mas Rudi Abdul Razak wis terkenal lek kon urusan koyo ngono ki tak apal lagi. Yo, tujuan nikah. Sapa tujuan nikah? Sapa mau? Suci Munadia. Oh, Suci Munadia tujuan nikah. Tujuan nikah apa ya? Suci? Tujuannya satu, membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, Bu. Yang kedua, bisa menyalurkan hasrat seksual kita, Bu. Kemudian yang selanjutnya itu untuk melestarikan keturunan yang solih-solihah. Itu, Bu. Betul banget. Belum sampai beliau menjelaskan sebegitu detailnya. Ternyata Suci sudah sampai penjelasannya, ilmunya sudah sangat matang sekali. Sepertinya sudah diincengnya ini sama laki-laki ya setelah lulus mau nikah ya. Kayaknya formalitas ya. Sudah siap itu. Ibu Suci. saya sudah maunya menikah, saya belum pingin, Bu. Oke. Baik anak-anakku sekalian, semuanya sudah Betul nanti berdiskusi di dan alumni sudah. LFS. Yo Muhammad Arifin jangan ngobrol aja. Muhammad Arifin jangan ngobrol aja. Ini materi pernikahan. Ini persiapan pernikahan. Jadi kamu harus Injih, Ibu. memperhatikan. Jangan ngobrol ya. Baik, selanjutnya kita akan kalian saya bagi LKPD-nya. Tadi sudah dijelaskan semuanya itu.
Wah, banyak banget itu. Kalian sudah mendengar ada yang pakai video, ada yang pakai PPT, bagus banget itu. Kalian semuanya kreatif nih urusan teknologi. Nah, sekarang kalian saya bagi LKPD-nya, di dalam situ ada tugas-tugas saya itu, ada soal hot, kalian itu bisa pelajari di rumah, dianalisis selama 1 minggu, bisa kalian kerjakan dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Setelah itu, perhatikan, kalian juga saya minta untuk meresum semua pembahasan yang sudah kalian dengarkan. Resumnya Pakai banget Bu tugasnya. Iya, karena kemarin kalian sudah libur panjang. Jadi waktunya sampean itu sekarang sudah tidak boleh lagi berada di zona nyaman, keluar dari zona nyaman. Siap pokoknya. Pelajar harus seperti itu, ya. Harus kuat Ya, siap Bu. mentalnya seperti itu. Baik. Itu LKPD-nya sudah saya bagi. Kerjakan dengan baik dan jangan lupa diresum. Resumnya itu kalau kalian saya minta kalian mengumpulkan dalam bentuk Google Drive aja, dikumpulkan dalam bentuk link, dikumpulkan ke Bulia ya. Bulia Ya, siap. zaman sekarang itu kalau kertas bertumpuk-tumpukan itu sudah nggak masa ya. Jadi nanti Bulia ngoreksinya lewat laptop aja. Baik, seperti itu anak-anak. Ada pertanyaan tentang pernikahan yang sudah kalian dengar dari teman-teman kelompok kalian? Sudah Tidak, Bu. Sudah, ternyata sudah sangat lengkap sekali. Bulia berharap kalian setelah mendengarkan pernikahan ini bisa menjadi modal atau pembelajaran dalam mempersiapkan pernikahan yang sakinah mawaddah warohmah ya. Seperti itu, terima kasih banyak atas pertemuan kali ini. Jangan lupa titip salam untuk keluarga dan Bulia akhiri pertemuan kali ini. Silahkan Sidik tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Ya. Mari bersama-sama teman-teman kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.